Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alul Ilmi ingin mempresentasikan studi kenaikan bisnis Onigiri Rice. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri Alul Ilmi, yang kedua Marsya Mahdania, dan yang ketiga Miftah Isra Khairati. Langsung saja kepada pembahasan. Yang pertama, ikhtisar. Di era modern ini, gaya hidup sehat dan praktis menjadi semakin penting, terutama di kalangan mahasiswa yang menjalani aktivitas padat di lingkungan kampus. Universitas Negeri Makassar atau UNM sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia memiliki populasi mahasiswa yang besar dengan beragam kebutuhan akan makanan yang tidak hanya lezat tetapi juga bergizi dan mudah diakses. Pembahasan yang kedua mengenai latar belakang. Alasan dibangunnya bisnis. Di lingkungan kampus UNM sendiri memiliki populasi yang besar dan dinamis, yang menjadikannya lahan strategis untuk bisnis makanan cepat saji seperti onigiri rice. Onigiri rice di kampus UNM memiliki potensi yang tinggi untuk berkembang, terutama dengan strategi pemasaran yang tepat, inovasi produk yang menarik, dan penggunaan biaya yang efisien. Pembahasan ketiga mengenai industri pasar dan pemasaran. Analisis pesaing. Strategi menawarkan menu yang lebih inovatif dan beragam dibandingkan dengan pesaing, mengedepankan kualitas pelayanan yang lebih cepat dan harganya yang lebih kompetitif dibandingkan dengan pesaing yang sudah ada. Kekuatan pemasok. Kekuatan pemasok dalam bisnis onigiri di lingkungan kampus ini relatif rendah, karena banyaknya pilihan dan akses mudah terhadap bahan baku, namun tetapi penting untuk menjaga hubungan baik dengan pemasok agar bisa mendapatkan bahan berkualitas dengan harga yang lebih kompetitif. Kekuatan pembeli. Pembeli di segmen mahasiswa cenderung tidak loyal terhadap suatu merek. Mereka lebih tertarik pada penawaran yang menarik seperti promo atau diskon. Bisnis secara konsisten menawarkan harga kompetitif dan promosi yang menarik, dapat meraih perhatian yang lebih banyak dari pelanggan dan mengurangi potensi mereka untuk beralih ke kompetitor lain. Hambatan masuk. Sumber daya keuangan yang terbatas membuat kami sulit untuk berinvestasi dalam pemasaran, peralatan, dan perluasan bisnis. Kami mahasiswa mungkin harus mencari pendanaan tambahan melalui pinjaman atau kerjasama yang tentu saja memerlukan waktu dan energi ekstra. Semua hambatan ini membuat kami harus pintar mengelola waktu sumber daya agar bisnis bisa tetap berjalan tanpa mengganggu studi. Analisis potensi pasar. Potensi pasar bisnis onigiri rice di lingkungan kampus UNM sangatlah besar, terutama karena mayoritas mahasiswa berada dalam kelompok usia 18-25 tahun yang cenderung mencari makanan cepat saji, praktis, dan terjangkau. Sisi persaingan. Pertama, kekuatan. Dengan fokus pada bahan baku yang segar dan berkualitas, bisnis onigiri rice dapat menarik perhatian mahasiswa yang peduli akan kesehatan, menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan pesaing, menyediakan variasi menu yang sesuai, dan mengutamakan waktu pelayanan. Kelemahan, sebagai mahasiswa mungkin belum memiliki banyak pengalaman dalam mengelola bisnis dan risiko pengambilan keputusan dan operasi. Peluang, meningkatnya kesadaran akan pola makan sehat di kalangan mahasiswa menciptakan peluang untuk menawarkan onigiri rice dengan bahan-bahan yang bergizi. Kerjasama dengan lain yang ketiga dan yang terakhir mengenai ancaman. Pesaing yang ketat, banyaknya penjual makanan di sekitaran kampus menciptakan tingkat persaingan yang tinggi. Hal ini dapat menekan margin keuntungan dan memaksa bisnis untuk terus berinovasi. Analisis strategi pemasaran. Promosi melalui media sosial menjadi kunci dengan membangun kehadiran di platform seperti Instagram dan WhatsApp.
Distribusi menjadi faktor penting dalam strategi ini. Menempatkan pelayanan cepat dan ramah menjadi keunggulan dalam memberikan pengalaman positif kepada pelanggan. Bahasa yang keempat mengenai aspek teknis dan teknologi. Analisis lokasi bisnis. Lokasi bisnis di Universitas Negeri Makassar sangatlah strategis yang menjangkau mahasiswa, dosen, dan staf sebagai target pasar utama. Mahasiswa cenderung mencari makanan yang cepat dan terjangkau menjadi segmen pasar yang potensial. Analisis layout pabrik. Layout bisnis untuk onigiri rice dirancang sederhana agar proses produksi berjalan efisien. Produksi dimulai dari persiapan bahan baku seperti beras dan ayam, kemudian dimasak di area produksi utama dengan alat-alat sederhana seperti rice cooker dan penggoreng. Analisis kesiapan teknologi. Kesiapan teknologi dalam bisnis ini difokuskan untuk penggunaan peralatan sederhana untuk produksi. Teknologi yang digunakan seperti rice cooker dan alat pengemasan cukup memadai untuk bisnis skala kecil. Tidak ada kebutuhan untuk teknologi canggih di tahap awal sehingga investasi teknologi dapat diamankan. Pembahasan kelima mengenai aspek manajemen dan sumber daya manusia. Analisis penjadwalan usaha. Bisnis Onigiri Rice dijalankan oleh kami sebagai mahasiswa dengan jam buka Senin sampai hingga Jumat. Memerlukan penyesuaian yang baik dalam hal manajemen waktu, pengolahan bahan baku, serta fleksibilitas operasi berbasis pesanan. Strategi yang tepat dan pengelolaan waktu antar kuliah dan bisnis serta penggunaan teknologi akan membantu bisnis berjalan efisien dan tetap sesuai dengan kebutuhan pasar. Analisis kebutuhan kerja. Bisnis onigiri rice ini membutuhkan tenaga kerja bagian produksi, bagian pengemasan, bidang pemasaran, dan bidang logistik. Dari semua bagian ini, dapat diperkirakan membutuhkan sekitar 3 karyawan. Analisis kemampuan memenuhi kebutuhan kerja. Dalam bisnis onigiri rice dirancang dengan 3 karyawan harus mempertimbangkan beberapa faktor untuk memastikan operasi berjalan lancar, di antaranya kemampuan produksi, kemampuan pengemasan, kemampuan pemasaran, kemampuan efisiensi operasi, dan kemampuan budgeting secara keseluruhan. Kesimpulan kelayakan manajemen dan sumber daya manusia. Strategi manajemen yang baik dan pengembangan keterampilan karyawan menjadi aspek manajemen dan sumber daya manusia yang dianggap layak dan mendukung keberhasilan bisnis onigiri rice. Analisis kebutuhan investasi. Yang pertama, model awal. Peralatan masak dan plastik. Kemasan. Yang pertama ada kompor gas dan tabung gas seharga 250.000, panci seharga 100.000, kalenan dan pisau seharga 50.000, wadah atau cetakan seharga 5.000 dengan jumlah 2.000. Total biaya variabel sebesar 410.000. Biaya bahan baku beras 1 liter seharga 12.000, ayam 1 ekor seharga 25.000, rumput laut seharga 10.000, dan kemasan seharga 10.000. Total biaya tetap sebesar 57.000. Biaya operasional awal gas sebesar 20.000. Total biaya operasi secara keseluruhan sebesar 487.000. Nah, yang kedua penyusutan per bulan 410.000 dibagi 12 bulan sebesar 34.167 rupiah. Penyusutan per hari 34.167 dibagi 30 hari sama dengan 1.397 rupiah. Aspek finansial. Bagian analisis biaya operasi. Biaya bahan baku awal, beras 1 liter 12.000, ayam 1 atau 2 ekor seharga 25.000, kemasan 10.000, rumput laut 10.000. Biaya bahan baku sebesar 57.000 rupiah. Biaya tinggal kerja, biaya upah tinggal kerja 10.000, biaya overhead gas 20.000, penyusutan peralatan 1.000,
Rp139. Jumlah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik sebesar Rp88.139 dengan 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 prediksi produksi sebesar 20 onigiri. Total harga pokok produksi per onigiri Rp4.407. Sudah tadi pembahasan mengenai studi kenaikan bisnis dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.